Arya mas, Dito, udah 2 tahun mas, alhamdulillah. lanjut tahun ketiga kalau lanjut. Kuliah mas, jadi saya masuk ke sini tuh kuliah semester 4 sampai lulus di sini. Kalau dulu pas awal-awal saya santri, jadi nyantri full masih mahasiswa doang. Tapi kalau sudah dari 6 bulan terakhir kemarin, selain jadi mahasiswa juga ngambil part time gitu di edutech. Nyaman banget mas tentunya. Nyaman mas, sangat nyaman. Yang jelas lah manusiawi kita fasilitasnya mas. Di sini tuh fasilitasnya tuh lengkap banget. Kita ada wifi. Biasalah kebutuhan mahasiswa tuh secara umum pasti butuh wifi. Dimana kita kalau misalkan butuh ngerjain tugas, kita butuh diskusi dan lain sebagainya, kita ada aula ber-AC. Jadi kalau misalkan pun kita udah capek nih, kita tidur tuh pulih lagi gitu mas. Karena kamarnya nyaman. Kemudian juga kita disediain makan tiap pagi dan malam. Dan juga kita disediain kompor sama kitchen set. Dimana kalau kita mau masak sendiri, kita sudah difasilitasi seperti itu. Juga kita difasilitasi mesin cuci, di mana kita nggak perlu laundry, kita bisa nyuci sendiri, itu lebih menghemat anggaran, karena kita biasalah anak kos, biasanya dompetnya tipis lah. Itu yang pertama mas. Yang kedua masih lingkungannya. Kita dekat dengan masjid, depan masjid, dan lingkungan kita teman-teman mahasiswa yang ingin jadi lebih baik juga. Kita sering ada kajian di masjid MPD, terdukung, termotivasi dengan melihat teman-teman yang dia sibuk kuliah, namun juga ingin memperbaiki diri dalam keagamaannya itu mas. Mungkin dari teman-temannya kali ya. Tadi teman-temannya karena sesama mahasiswa, banyak yang mahasiswa, jadi pergaulannya enak gitu, sama-sama nyambung. Banyak juga yang dari kampus yang sama. Dari fasilitasnya juga nyaman banget. Contohnya ada AC-nya, ada wifi-nya, kasurnya juga enak lah gitu. Dan jadwal halakahnya juga fleksibel, dalam artian bisa menyesuaikan bagi kesibukan kita yang mahasiswa atau ada kesibukan lain gitu. Relatif ringan mas, karena kita cuman ba'da subuh sampai jam 6 kegiatan, sama ba'da maghrib sampai jam 8:15. Karena kan kita startnya dari habis subuh sampai jam 6, yang mana biasanya jam segitu belum ada kesibukan kuliah atau apa. Dan kalau yang malam itu dari maghrib sampai sekitar jam setengah 9 atau jam 8:15 gitu. Yang itu juga biasanya orang sudah selesai kerja atau sudah pulang kuliah gitu. Jadi di rumah Tafid itu, terutama di angkatan yang baru nih, angkatan ketiga nanti, itu biayanya ada 4 juta di awal tahun mas. Jadi kayak uang pangkal lah, itu untuk 1 tahun 4 juta, dan uang bulanan itu 600.000. Uang 600.000 ini untuk fasilitas makan dan kegiatan. Artinya untuk biaya tinggal atau biaya itu hanya 4 juta tiap tahun. Kurang lebih sekitar 330 ribuan per bulannya. Memang nominalnya terlihat besar karena 4 juta di awal gitu dan 600 per bulan. Tapi kalau dihitung-hitung itu jauh lebih murah daripada kita kos biasa. Kalau menurut saya sangat murah mas. Jujur sangat murah. Khususnya karena makannya ditanggung gitu sama rumah Tafiz kan. Kalau kita di kos luar mungkin secara tempat tinggal sama ya. Kalau mungkin ya secara tempat tinggalnya sama. Cuman karena di rumah Tafiz ini makannya ditanggung, dan makan itu kan sebenarnya kalau di luar tuh beban yang paling besar dibandingkan tempat tinggal biasanya. Tinggal 3 kali sehari gitu, 8.000 sekali makan, nah udah besar banget. Tapi kalau di rumah Tafiz sudah ditanggung gitu. Bahkan kita kalau mau makan 3 kali juga bisa gitu. Aneh teringat sama nasihatnya Ustadz Rizky, dimana sebenarnya manajemen waktu itu kunci utamanya adalah keberkahan waktu mas. Jadi yang sangat membantu adalah kita waktu pagi itu kita pakai buat halakoh ya, halakoh rumah Tafid. Kita ngaji, kita menghafal, kita murojaah Quran dari ibadah subuh sampai jam 6. Artinya waktu pagi kita, waktu yang Nabi SAW mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, semoga Allah berkahi waktu pagi untuk umatku. Kita jaga, kita wajib untuk kegiatan, kita berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu. Jadi di pagi itu benar-benar terjaga, dan insya Allah kalau paginya terjaga, hari-hari setelahnya itu jadi lebih produktif seperti itu mas. Mungkin teman-teman ada yang merasa membaca Al-Quran kan biasa gitu. Cuman ketika kita biasanya di luar itu membaca Al-Quran itu rasanya membosankan. Nah, salah satu tips biar membaca Al-Quran tidak membosankan tuh dengan menghafal teman-teman. Jadi kalau menghafal itu kan kayak ada progres gitu. Mungkin itu sih kalau ajakan untuk menghafal Quran. At least biar kita kalau merasa bosan nih baca Al-Quran doang, kita bisa menghafal biar kayak ada progres gitu. Kesempatan berkuliah sambil menghafal itu tidak tersedia di setiap tempat. Banyak mungkin saudara-saudara kita yang kuliah di luar Jogja yang pengen dia menghafal tapi nggak ada fasilitas yang mewadai mereka.
Tapi di Jogja, tepatnya di dekat UGM dan UNY ini, MPD menyediakan rumah tahfidz yang khusus untuk mahasiswa, di mana mereka bisa kuliah sambil menghafal Al-Quran. Dan juga dengan dilengkapi fasilitas yang begitu lengkap yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kurang apa lagi coba? Kalau saya pribadi ada ajakan ya, karena kita mungkin ya istilahnya nyoba aja lah. Mestinya kan kita di rumah tahfidz nyoba, terus kita ada halakoh, dan di luar kesibukan halakoh tuh kita bisa ngelakuin yang lain. Kalau misalnya kita seumur hidup, mumpung ada kayak kesempatan sekali seumur hidup, pas kita di Jogja masih mahasiswa atau pekerja bisa nyoba mungkin ya setahun lah gitu. Dan itu kan tidak tabrakan dengan jadwal lain, cuman bis subuh sama bis maghrib gitu istilahnya. Jadi ya coba aja, tidak ada ruginya istilahnya. Murah banget, saya jamin lebih murah dibandingkan kalau teman-teman di luar gitu ngekos ataupun tinggal sama orang tua, bahkan lebih murah di rumah tahfidz sepertinya.